Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah semangat hari ini? Semangat, Bu. Sudah siap menerima pelajaran? Siap, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita mulai belajar. Kita akan belajar pelajaran 6, lanjutan dari pelajaran sebelumnya ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin tes semangat anak-anak semuanya ya. Semangat pagi. Pagi, Oke. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau minta satu orang untuk memimpin doa. Yang cowok. Siapa? Yang cowok. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa mulai. Ya, mulai. Sekarang Ibu ingin absen ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran. Pertanyaannya, siapa yang tahu apa itu lingkungan? Saya, Bu. Iya. Lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar, artinya bagi makhluk hidup. Lingkungan merupakan karunia Tuhan yang tidak ternilai. Tanpa lingkungan tidak akan ada kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan sebaik-baiknya. Nah, oke, itu gambaran dari lingkungan ya. Siapa yang ingin memiliki lingkungan yang bersih? Saya, Bu. Semuanya ya, ingin memiliki lingkungan bersih. Oke, terus bagaimana cara kita, cara anak-anak supaya lingkungan kita tetap bersih? Siapa yang bisa? Yaitu menjaganya, Bu. Oke, iya, dengan menjaganya. Kemudian, coba anak-anak buka halaman 90. Nah, di situ ada cerita dampak negatif dari kebiasaan membuang sampah sembarangan. Nah, Ibu meminta dua orang itu membaca di depan tentang cerita tersebut. Siapa? Ya, Aika sama Dampak negatif dari kebiasaan membuang sampah sembarangan. Lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar, artinya bagi makhluk hidup. Lingkungan merupakan karunia Tuhan yang tidak ternilai. Tanpa lingkungan tidak akan ada kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melestarikan perhatikan temannya di depan ya. dengan sebaik-baiknya.
Tambahan sampah dapat diartikan sebagai pematerian sisa yang tidak diinginkan setelah berakhir suatu proses. Sampah yang tidak diolah cenderung merusak lingkungan sekitarnya. Sampah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Masyarakat kota ataupun daerah yang padat penduduknya pasti menghasilkan sampah yang begitu banyak. Menurut pandangan sebagian masyarakat, sampah bukanlah masalah padahal pemahaman ini yang sangat mengkhawatirkan. Sampah merupakan masalah yang paling besar bagi lingkungan sekitar kita. Bayangkan, jika sampah terus-menerus dibuang, masyarakat tidak berjalan. Dibuang sungai, laut, atau selokan air masih. Berikut ini akibat timbul jika kita membuang sampah sembarangan. Menimbulkan bau busuk pencemaran udara. Di tempat umum seperti taman, jalan, dan tempat rekreasi, sampah yang berserakan jelas berpengaruh ketika orang sedang beristirahat sampai menikmati alam. Hal ini diakibatkan bau yang timbul dari sampah tersebut. Dapat menyebabkan banjir. Sampah yang setiap harinya kita buang di sungai dan selokan, walaupun hanya sedikit, tetapi lama-kelamaan akan menumpuk dan mengakibatkan penumpukan di gorong-gorong dan bendungan sungai. Pada gilirannya, penumpukan yang terjadi akan menghambat aliran sungai dan mengakibatkan air sungai meluap. Alhasil terjadilah banjir, menimbulkan penyakit. Sampah yang menumpuk tanpa ada di belakang selanjutnya akan mengalami pembusukan dan menjadi sarang nyamuk untuk bertelur sehingga yang dirugikan masyarakat itu sedikit. Macam-macam penyakit yang ditimbulkan, yaitu demam berdarah, gangguan pernapasan, gatal-gatal, dan lain-lain. Mencemari air sungai dan laut. Sampah yang dibuang di sungai selain mengakibatkan banjir, juga mengakibatkan pencemaran air, baik air, warna, bau, dan rasa air tersebut. Adapun sampah yang dibuang ke laut dampaknya sangat besar dan merugikan bagi masyarakat. Antara lain, mencemari air laut, mengganggu ekosistem laut, mengganggu pelayaran. Oke, terima kasih. Selamat kembali. Nah, dari cerita tersebut, cerita yang teman-teman kalian bacakan tadi itu, kita mengetahui hak dan kewajiban manusia itu untuk menjaga lingkungan di sekeliling kita supaya kita sehat dan terhindar dari penyakit. Nah, sekarang Ibu mau bentuk kelompok kecil, yaitu terdiri dari 3 kelompok. Ibu pilih yang deretan ini kelompok 1, terus yang deretan tengah ini kelompok 2, terus yang deretan terakhir ini kelompok 3 ya. Ibu minta 1 perwakilan kelompok masing-masing untuk memilih gambar. Ibu nanti pilih acak ya. Siapa? Tadi siapa? Kelompok 2, kelompok 3. Oke. Silakan dipilih. Silakan kembali. Nah, sekarang anak-anak
Tidak membosankan sungai atau sumber air lainnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kembali. Sekarang untuk kelompok 2, sebutkan atau tebak pencemaran apa di gambar. Coba lihat gambar. Oke, untuk kelompok 3 yang ada di gambar ini pencemaran apa? Pencemaran tanah. Oke, bagaimana cara pencegahan pencemaran tanah? Ayo untuk kelompok. 1. Mengurangi penggunaan plastik. 2. Daur ulang sampah. 3. Penanganan limbah deterjen. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 2 silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 3. Ada yang namanya mereka. Nah, siapa yang mau bantu ketua kelompoknya? Satu orang. Kelompok 3. Ayo, dibantu ketua kelompok. Satu, menggunakan kendaraan ramah lingkungan. 2. Kurangi penggunaan bahan yang sulit. 3. Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. 4. Kurangi merokok. Oke, untuk pencegahan pencemaran udara sudah. Terima kasih untuk kelompok 3. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, anak-anak, tadi kalian sudah menjelaskan tentang gambar yang pertama yaitu pencemaran air. Terus gambar yang kedua untuk kelompok 2 pencemaran tanah ya. Terus pencemaran udara untuk kelompok 3, gambar ketiga. Nah, Ibu mau jelaskan kembali ya cara pencegahannya. Kalau pencemaran air, yang pertama itu melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Nah, ini untuk pencegahan pencemaran air. Kemudian untuk kelompok 2 pencemaran tanah. Cara pencegahannya itu yaitu yang pertama mengurangi penggunaan plastik, kedua daur ulang sampah, kemudian yang ketiga penanggulangan limbah deterjen. Ini untuk pencemaran tanah. Oke, yang kelompok 3 pencemaran udara ya. Pencemaran udara cara pencegahannya itu yang pertama menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Yang kedua mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Yang ketiga mengurangi rokok. Itu untuk mencegah pencemaran udara. Oke, sekarang tepuk tangan untuk ketiga kelompok. Oke, sekarang terakhir kita nyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyi lagu Bersih dan Sehat ciptaan Ate Mahmud. Oke, semuanya.
Terus yang kedua, tadi kita sudah belajar tentang pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Dan tadi kita juga sudah menjelaskan tentang pencegahannya. Terus yang ketiga, tadi kita sudah belajar tentang bernyanyi. Nah, tadi dari bernyanyi tadi itu kita bisa tahu tentang himpunan nada ya. Oke, Ibu akhiri, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau tes